Mau enggak aku tunjukkan kamu sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu dari musuh-musuhmu dan bisa melancarkan rezekimu sederas-derasnya? Jawabannya mesti mau gitu kan. Tad'una, terus Kanjeng Nabi kasih resep, tad'una Allah, ndonga sira kabeh Allah ing Allah fil lailikum, ing dalem wengi ira kabeh, wa naharikum lan rino ira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana wa basyarat da'i. Nggih. Wa basyarat da'i niku ta. Sing ndure wakat basyara shalawatullah wassalamu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wakat basyara lan teman-teman paring kabar gembira sapa Kanjeng Nabi sallallahu utawi rahmat atine Allah wa salamuhu lan keselamatan Allah alaihi muga ing atase Nabi Muhammad. Ar-rajula ing wong lanang alladzi kang alhama ulhima, ingkang diparingi ilham sapa alladzi rajul biduai lan doa. Bi'annahu kelawan sak temene ar-rajul iku minal marhumina, termasuk wong sing dirahmati Allah taala. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, man futiha lahu minkum babud doa futihat lahu abwaabur rahmah. Man utai sapane wong futiha lamun dibuka lahu krana man lahu kedue man minkum sanga sira kabeh babud doa apa lawange berdoa futihat mongko dibuka lahu kedue man abwaabur rahmati apa pira-pira lawange rahmati Allah. Wa ma su'ilallahu syai'an lan ora disuwuni sapa Allah syai'an ing suwi-wiji, yakni ngersakno sapa Kanjeng Nabi ahabba ing perkara kang luwih kasenengi ilahi marang Allah min ayyasala tinimbang yen toh min ayyusala tinimbang yen toh disuwuni sapa Allah al afiyata ing selamat. Rawan nyeritakno bilang hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diterangno napa mboten? Yos terangno letter K ngoten mawon nggih. Soale nek lane diterangno waduh darane ceriwis karo Pak Ketum. Anten. Nabi Muhammad SAW telah memberi kabar suatu ketika ada orang yang dikasih ilham untuk berdoa. Kadang-kadang kan orang itu berdoa kan tanpa diduga-duga, ujuk-ujuk kepengen dongo, ya Allah Gusti kirimkanlah aku apa? Tuhan tolong kirimkan aku. Ngoten ta? Kenapa Gus Faru kok nggak ada ke sini? Ini kadang-kadang suatu ketika kita itu nggak ingin berdoa, ujuk-ujuk kepengen berdoa, ya kira-kira begitulah dikasih ilham sama Allah. Dan doanya itu biasanya gelamjar itu bisa fokus dan dari lubuk hati yang terdalam. Kalau kita itu berdoa dengan tulus dan dari lubuk hati yang terdalam, itu ada tanda-tanda itu berarti ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan, ada seorang zaman dulu sahabat itu ada yang dikasih ilham oleh Allah untuk berdoa. Kemudian sahabat ini berdoa dengan suatu doa. Kemudian Nabi tahu kalau seorang ini lagi berdoa, dikasih kabar gembira sama Nabi. Gini, wong kuwi diomongi Kanjeng Nabi gini, man futiha lahu minkum babud doa. Siapa saja yang dibuka baginya pintu berdoa, artinya dia mau berdoa, ujuk-ujuk dia kepengen berdoa, dan berdoa ini namanya dibukakan pintu berdoa baginya. Maka futihat lahu abwaabur rahmah. Maka saat itu pula pintu-pintu rahmat Allah itu dibuka, nyegurah. Jadi ketika kita itu berdoa berarti pintu rahmat Allah itu dibuka. Maka rajin-rajinlah berdoa agar selalu
dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu paling suka bila dimintai sesuatu, dan yang paling disukai Allah itu kalau Allah dimintai selamat. Kalau dimintai ya Allah berikanlah saya istri yang cantik, kadang bermasalah. Iya, kan ditinggal rukyah terus akhirnya ning omah karena ono kancane. Nah, digradili tanggane, ini kan repot. Atau bisa jadi dikasih istri yang cantik, dijak rukyah, dikira itu apa? Juragane, kan repot. Ini ya, nah, gitu kan repot, ya kan? Pamane sampan aja ke kondangan, sampan wis muacak pasamu gandeng, padahal istrinya lebih cantik. Ini kan repot. Ini sopirnya ya, nah, repot. Maka dikasih istri cantik itu juga bermasalah sebenarnya, ya. Maka Allah itu kalau paling suka diminta selamat. Ya Allah, saya minta afiah. Afiah itu paling penak. Tagih utang dalalah catatan hilang, loh, kan penak, selamat. Ya, daripada jatuh ketabrak truk kurang karet, ya kan? Nah, enak selamat, paling enak selamat. Itu paling doa yang paling paling disukai Allah itu kalau kamu minta selamat. Wa basyara sallallahu alaihi wasallam adayalan bareng kabar gembira sapa kanjeng Nabi adaya wong sing donga bi anau kelan satemene dai mahfudun iku dijaga bihimbillah lan penjagaane Allah wa mar'iyun lan direksa bi riayatin kelawan penjagaan khosatin kang khusus. Takunu kang ana apa iki lah riayah khosah bena yadahi ing dalem ngarepe dai kasilahi kaya pedang alladzi kang yuqatilu ingkang berperang sapa mengkono lah dai di kelawan alladzi silah al-a'da'a merangi ing pira-pira mungsuhe yudafi ulan menghalau atau nolak sapa mula dai di kelan asilah alladzi silah an nafsihi sangka awak dhewe adai. Waqala mangko dawuh sapa kanjeng Nabi, ad-du'a silahul mukmin. Utawi berdoa silahul mukmin iku senjatane wong mukmin. Wa imaduddin lan cahaya agama wa nur samawati wal ard lan cahayane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Rawan nyritakno mulah hadis sapa Hakim Imam Hakim. Wa qala dawuh sapa Imam Hakim sahihul isnad utawi hadis iki iku sanate sahih. Maksudnya begini. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu juga memberi kabar kepada orang yang mau berdoa bahwasanya orang yang mau berdoa itu dijaga oleh Allah dengan penjagaan spesial, ya, dimana penjagaan spesial ini seperti pedang, senjata perang yang digunakan untuk memerangi musuh-musuhnya, untuk melindungi dirinya. Maka dalam satu hadis Nabi pernah berkata begini, doa usilahul mukmin, berdoa itu senjatanya orang mukmin. Wa imaduddin, dan tiang agama. Nah, orang sholat tok, karena sholat itu memang imaduddin, tapi intinya juga berdoa karena sholat itu doa. As-sholat menurut bahasa adalah doa. As-sholatu lughatan doa. Wa syar'an aqwalun af'alun muftatahatun bitakbir muhtadamatun bitaslim. Itu sholat. Oleh karena itu doa ini imaduddin, tiang agama. Karena apa? Saat kita ini menjadi hamba, yaitu ketika kita meminta pada Allah. Kalau kita ini meminta kepada Allah, ini saatnya status kita jelas. Kita itu hamba yang membutuhkan pertolongannya, membutuhkan karunia dan rahmatnya dan lain-lain. Kita saat berdoa inilah kita Gusti Allah, Gusti Allah. Kita mengagungkan Gusti Allah. Sebab kalau sholat kadang-kadang orang patek Gusti Allah, Gusti Allah, karena sholat kita ya Allah Akbar 5 menit jendit-jendit dan. Tetapi kalau kita berdoa, ini kunci daripada ibadah ya berdoa ini. Karena ketika ya Allah, ini kan mengagungkan Allah. Hati kita ini berarti tertuju kepada Allah, mengakui hanya Engkau lah ya Allah yang bisa memberikan solusi, yang bisa mengatasi masalah saya, yang bisa memberikan lunas hutang istri dan macam-macam permintaan kita. Ini kita akui dalam hati, dan ini inti daripada tauhid. Maka dari itu di sini dikatakan doa imaduddin. Doa itu adalah tiang agama. Terus
wa nurus samawati wa ard, dan cahaya langit dan bumi. Karena ketika berdoa itu kalau kita divisualisasikan doa itu ada cahayanya ya. Maka ilmu tenaga dalam itu kalau dalam ilmu Brahma Kumbara sama apa yang Santang itu kan ada ada cahayanya begitu. Itu apa nur yang divisualisasikan. Kalau Mbah Khalil tadi nggak divisualisasikan, cuma dalam berdoa saja, ya Allah berikanlah mata saya kekuatan melihat seperti apa petir apa neraka jahanam yang membakar si imut. Itu kalau divisualisasikan, difilmkan, itu terus matanya keluar sinar membakar, akhirnya jengking yang di depannya. Jadi orang muntah-muntah kebakar gitu. Dan itu kira-kira begitulah. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad. Hadis ini adalah sanadnya sangat sahih. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi la ta'jizu fi du'a. Jangan lemah kamu sekalian fi du'a dalam berdoa. Kamu kalau berdoa jangan rasa-rasa. Jangan lemah. Jangan rukyah ya ono ya ini kok gak tau muntah-muntah. Enggak masalah, yang penting kan waras. Nggih. Fa innahu la yahlika, karena saat temene kelakuan la yahlika iku ora bisa binasa ma doai sertane berdoa ahadun sapa wong siji. Rawan nyritano ulah hadis sapa Ibnu Hibban di sahihi dalam kitab as-sahih sahihul Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim. Setidaknya orang Islam itu ya jangan sampai meninggalkan berdoa. Karena orang yang meninggalkan berdoa itu dicatat sama Allah minal mutakabbirin, orang-orang yang takabur, sombong. Ya memang sombong orang yang tidak mau meminta itu. Karena orang yang tidak mau meminta itu biasanya dia merasa sudah bisa usaha sendiri, sehingga dia mengakui apa hasil yang dia usahakan itu jeripayahnya sendiri, tidak mengakui bahwa itu adalah ciptaan Allah, bimbingan dari Allah, irsyadun min Allah, ilhamun min Allah, dan sebagainya. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi ala adulukum ana toh ora nuduhna sapa ingsun kum isra kabeh. Cara bahasa Indonesia, maukah aku tunjukkan kamu sekalian. Tapi kalau dimaknani basa Jawane, ala adulukum ana toh ora nuduhna sapa ingsun kum ing sira kabeh alama ing barang ing atase barang yunjikum kang bisa nyelametaken apa makum ing sira kabeh minaduwikum sangka musuh ira kabeh wa yudirru lan ndresaken banteraken utawa ndresaken laku marang sira kabeh arzaqakum ing pira-pira rezeki ira kabeh. Mau enggak aku tunjukkan kamu sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu dari musuh-musuhmu dan bisa melancarkan rezekimu sederas-derasnya. Jawabannya mesti mau gitu kan. Tad'una, terus Kanjeng Nabi kasih resep, tad'una Allah, ndonga sira kabeh Allah ing Allah fil lailikum ing dalem wengi ira kabeh wa naharikum lan rino ira kabeh. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu dari musuh-musuhmu dan bisa menyebabkan rezekimu lancar? Jawabnya para sahabat mestinya mau, teman tidak disebut di sini. Langsung dikasih resep oleh Kanjeng Nabi, tad'unallaha fi lailikum wa naharikum. Caranya, kalau kamu pengen selamat dari musuhmu, kalau kamu rezekinya pengen deras sederas hujan, maka tad'una fi lailikum wa naharikum. Tiap malam, tiap hari kamu berdoa. Ini tad'una fi naharikum fi lailikum wa naharikum. Seperti saya pernah lihat di YouTube itu PAC mana atau PW mana yang memberikan wasiat rukyah ini Bu ya diwiridno ben mandi. Itu cocok sama ini. Karena kalau kita rukyah kok jujuk pas ana pasien tok. Nah, ini kan berarti ndongone anak pas butuh tok. Nah, iki nek cara Mbah Khalil nak butuh ra rene, nek ora butuh ra tau rene. Kanggo apa disugati apa? Ngono. Tak sebutno ora ana bagiane kok. Nah, ana bagiane 10% ya tak sebutno. Nah, gitu ya. Jadi caranya
kepengen doanya mandi, resep Kanjeng Nabi, tadu'una fi lailikum wa naharikum, malam maupun siang selalu berdoa. Ya apa saja berdoa. Sing sapu jagat ya kena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya. Nah, atau bisa berdoa dengan doa Jawa ya enggak apa-apa. Ya Allah saisa-isane, ya Allah saisa-isane. Ya Allah saisa-isane wong ancen dungane lali. Nggih ta? Dungane lali ngebel Mbah sapa mau Mbah Pilang. Mbah Pilang. Dungane ngrukyah rondo ben cepet payu nggih. Aku ndak pas apa? Pendalaman yang lali nah, ditelepon dalan donga ya saisa-isane wis padha intine. Terus akhirnya didungani Allahumma saisa-isane, Allahumma saisa-isane, Allahumma saisa-isane. Dilalai iso tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna du'a karena satu menit doa silahul mukmin. Iku pedange utawa senjatane wong mukmin. Wa ngriwayatno hadis sapa Buyana Imam Abu Yana. Mubasyarah lan maring paringi kabar gembira sapa Rasulullah dai wong sing donga ya nada wa tahu kelan satu menit dongane dai mujabatun iku disembadani wa iqbalahu lan sak temene madhepe dai anallahi madhep ing atase Allah makbulun iku ditampa Pakola nabi dawuh sapa kanjeng Nabi innallaha hayyun sak temene Gusti Allah hayyun iku isinan karimun tur loman yastahi izin sapa Allah idza rafa'a nalikane ngangkat sapa rajulu wong lanang ilai marang Allah yadehi ing tangan loro ne rajul ayaruddahuma ing entah nolak sapa Allah huma ing yadehi sifron kelawan kosong qaibadeni tur hale tuna karone ruan nyritakno nglah hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi Imam Abu Dawud lan Imam Tirmidzi hasanahu lan ngarani Hasan ngarani hadis Hasan sapa Imam ngarani hadis Hasan sapa Imam Tirmidzi nglah hadis wa Ibnu Majah lan riwayatna sapa Ibnu Majah Ibnu Hibban ilan Ibnu Hibban fi sahihi ing dalam kitab Sahih Ibnu Hibban wal Hakim lan riwayatna sapa Imam Hakim wa qala dawu sapa Imam Hakim sahihun utai hadis itu hadis sahih ala syartir syaikhaini ing atase rawine Imam loro rupane Imam Bukhari dan Muslim. Syaikhain itu kalau dalam bahasa hadis maksudnya Imam Bukhari dan Muslim itu syaikhain. Gini, pada kesempatan yang lain subhan bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang lain memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sergem donga. Nek dongane iku mandi. Lho aku donga lunas utange gak lunas-lunas kok ibarane mandi kepiye? Wis ta. Iki Kanjeng Nabi sing kandha. Mandi. Ora lunas kok mandi. Wa ibalu anallahi maqbulun dan kamu ketika kamu berdoa itu kan menghadap kepada Allah. Jadi kalau kamu sering menghadap kepada Allah akhirnya sering munajat. Munajat itu ya karena witing tresno jararan kok kulino. Kalau kita sering bermunajat, berngomong-ngomong, berkomunikasi dengan Allah, akhirnya hati kita itu dekat sama Allah. Karena terbiasa. Beda dengan kita saenake, maka enggak akan dekat hati kita kepada Allah. Mulanya ketika kita itu sholat, habis sholat jangan diambil di tempat yang umum, kita cari tempat yang khusus, kita kemudian bermunajat. Munajat itu kan sendiri, bermunajat cinta, berbisik-bisik dengan Allah. Ya Allah, ini saya berukiah ini sudah kemana-mana ya Allah, tapi belum dapat mobil-mobil ya Allah. Ini kan gitu. Nanti ketika dapat mobil itu rasanya ada surprise, kejutan. Wih, tuh kamu mandi jebule. Kemudian di lain hari pasti akan minta lagi, tapi kurang istriku ya Allah. Itu mesti yang ada yang di sebelah kanan. Ini ya Allah. Ragadok ya ini sesuk ya ini ganti. Kan gitu. Memang ya problem hidup itu ada pro dan kontra. Kalau nggak ada pro dan kontra jangan hidup, mati saja. Betul. Terus kata Rasulullah, innallaha hayyun karim. Ketahuilah, sungguh tenang Allah itu isinan lan loman. Nek ana wong lanang atau seorang hamba dia sudah
ngemis apa? Ngemis cara bahasane berdoa, tapi nak di istilahnya kasar kan ngemis. Sampai istilahnya berdoa mana kowe iki rada kemaki. Coba nak kowe iki istilahnya ngemis nih Gusti Allah. Ini akan ada efek di dalam hati, rasa hina kita. Oh, aku iki wong ina, kawula sing ina, butuh pada pertolongan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Ketika Allah itu kita ngemis kok tidak dikasih, ini Allah malu. Sebutannya Al-Karim, yang Maha Loman. Dijalui ora dikai isin Allah. Ngaten. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu Ibnu Majah. Enggak usah tak terangno wis iki ora patek penting. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah, innallaha rahimun karim. Satemene Allah rahimun iku banget welase karimun tur rahman. Yastahi isin sapa Allah min abdihi marang kawulane Allah yarfa yen toh ngangkat sapa abdihi ilaihi marang Allah yadihi ing tangan lorone abdi tumala yadau nuli ora nyelehno sapa Allah fihi ma ing dalem yadihi khairan ing kaapian rawa nyritakno ing hadis sapa Hakim Imam Hakim wa qala andau sapa Imam Hakim sahihul isnad utai hadis iki iku sanate sahih. Dalam hadis yang lain menguatkan hadis yang di atasnya, diterangkan sesungguhnya Allah itu sangat belas kasihan. Bahkan di dalam satu hadis lain diterangkan, hadis sahih juga, umpamane duitmu hilang, anakmu mati, bojomu gondol wong, ontamu mblayu nggawa bondomu kabeh, ya, mripatmu picek sisan, terus kuwabeh terus dibalekno ning gone Gusti Allah. Senengmu kaya apa? Suwen ora karuan. Lah kuwi Gusti Allah luwih welas daripada kowe. Karo ibumu sing awet cilik mbuyoi, mbok isingi, nyusoni, ya ta, ngasih gede, ngrabekno, ngingoni, wis diingoni wis gede dirabekno, ijeh apa nyepaki mangan dan sebagainya, jengeki modal dan sebagainya. Karo ibumu, wong tuamu, Gusti Allah luwih welas. Allah itu maha kasih, belas kasihan dan loman sisan. Nah ono kawulane kok njaluk wis kadung dotor-dotor ngene kok ditolak isin sadurunge dikei keapian. Keapian itu ora mesti dungane terkabul gak, karena donga terkabul itu kan kadang-kadang membahayakan. Misalkan Kang Fe, ya Allah, aku minta ya Allah kapal terbang. Dikei kapal terbang kan malah gawat, nabrak omahe tangga kabeh. Mau ora iso nyupiri, kan gitu. Nah, ini repot saja. Gimana? Ya sawah, malah jeblok ning sawah. Nguser nih, keliru tombole, jungkel, malah bunuh diri, harga diri. Kan gitu. Lebonan imut-mut. Rawahul Hakim, gitu ya. Pasti dikasih kebaikan itu tidak mesti apa terkabulnya doa itu, tidak. Kebaikan itu kemungkinan diganti dengan yang lain. Contoh, anak jenengan itu lara panas, ya, lara panas. Kemudian biasanya cah cilik lara panas kan njaluk es. Sebagai orang tua itu kan kasihan. Apa kasihanmu itu kemudian kamu kasih anak kamu yang sakit panas kasih es, atau kamu ganti dengan yang lain?